Terima kasih ya Mas rasa sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini kelanjutan part 2 dari kisah yang kemarin ya Bun. Semoga terhibur. Kenapa kalian menghakimiku seakan kami pezina? Kami sudah menikah. Ucapan Mas Dimas membuatku seketika terkejut. Apa maksudnya menikah? Orang-orang yang ada di sana, yang tadinya ribut dan riuh, kini diam semua. Mungkin mereka sama terkejutnya denganku. Aku langsung berjalan mendekati Mas Dimas. Aku ingin mencari tahu kebenaran dari kalimat yang ia ucapkan tadi. Maksudmu apa Mas sudah menikah dengan Risa? Tanyaku. Aku sudah menikah dengan Risa 3 bulan yang lalu. Kak Revan tahu kok, dan dia merestui hubungan kami. Jawaban yang diberikan oleh Mas Dimas semakin membuatku syok. Apa maksudnya semua ini? Apa maksudmu, Mas? Aku menangis lagi. Tidak bisa tertahan air mataku ini setelah mengetahui fakta yang sangat mengejutkan. Kak Revan tahu? Apa maksudnya Risa? Aku mengalihkan pandangan penuh emosi ini kepada Risa. Aku juga meninggikan suaraku. Karena jujur, rasa sakitnya jauh lebih sakit daripada yang tadi mengetahui mereka berselingkuh. Risa hanya diam saja. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Kamu tanya saja sendiri ke Kak Revan. Tidak usah bertanya pada kami. Biar dia yang menjelaskan. Warga yang ada di sana juga sama terkejutnya denganku. Mereka saling berbicara dengan rekan di sampingnya, berbisik membicarakan permasalahan ini. Tunggu, maksudnya apa ini? Mana boleh seorang laki-laki menikahi saudara, tidak boleh, dosa itu. Ucap Pak Yanto, yang memang ia belum lama tinggal di kampung ini, sehingga belum mengetahui seluk-beluk keluarga kami. Tenang Pak Yanto, lebih baik kita duduk bersama, kita bicarakan ini secara baik-baik, supaya semuanya jelas, tidak ada yang emosi. Pak RT langsung menengahi perkara ini. Kami pun disuruh duduk di teras rumahku. Semuanya jangan ada yang berisik ya, diam, kita dengarkan dulu penjelasan dari mereka. Bisa? Pak RT menginstruksikan agar warga yang ada di sana bisa tenang dan mendengarkan penjelasan dari Mas Dimas dan juga Risa. Aku ikut duduk tak jauh dari Mas Dimas dan Risa. Jujur, aku semakin syok sekarang. Jauh lebih syok dari saat aku melihat Mas Dimas dan Risa bermain di ranjang tadi. Perih sekali rasanya hatiku ini. Sekarang jawab pertanyaan saya, Dimas. Ucap Pak RT tegas. Sejak kapan kalian ada hubungan? Sejak kapan kalian menikah? Dan kenapa kalian bisa menikah? Ceritakan sekarang. Perintah Pak RT. Mas Dimas pun mulai menjawab. Kami sudah menikah 3 bulan yang lalu Pak RT. Memang baru menikah siri, belum secara negara. Tapi pernikahan kami sah kok Pak RT. Aku menikahi Risa, ada penghulu, ada saksinya juga. Dan atas persetujuan Kak Revan tentunya. Memang, aku tidak izin dengan istri pertamaku, kakaknya Risa. Tapi kurasa itu tidak masalah. Di posisi seperti itu, Mas Revan masih merasa bahwa dirinya itu benar. Aku tidak habis pikir. Jengkel sekali melihatnya. Kenapa kalian bisa saling suka? Aku juga heran sama kamu, Risa. Dita itu kan kakakmu. Dia begitu menyayangimu, tapi kenapa kamu tega menikah dengan suami kakakmu sendiri? Ya, kami semua tahu tetanggamu yang sudah lama ini. Kalau kalian bukan saudara kandung. Tapi tidak sepantasnya kamu merebut suami kakakmu sendiri. Ucap Pak RT lagi menambahi. Aku tidak bisa memilih Pak RT. Aku mencintai Mas Dimas. Aku awalnya menolak, namun Mas Dimas terus saja mendekatiku. Dia juga berulang kali mengungkapkan perasaannya.
Lama-lama aku jadi luluh. Akhirnya, diam-diam kami menjalin hubungan terlarang, tanpa sepengetahuan Mbak Dita. Aku juga semakin nyaman dengan Mas Dimas. Dia memperlakukanku dengan baik. Dan asal kamu tahu Mbak Dita, aku sudah tidak kuliah lagi sejak menikah dengan Mas Dimas. Aku tidak kuliah lagi. Aku hanya mau fokus jadi istrinya saja. Mas Dimas juga setuju akan hal itu. Kedua insan itu menjawab seakan mereka itu tidak melakukan dosa. Sakit sekali rasanya hati ini. Tega benar kalian ya. Memangnya sejak kapan kalian saling menyukai? Kalau memang kamu menyukai adikku, lalu kenapa kamu menikahiku, Mas? Tanyaku dengan linangan air mata. Aku awalnya memang ingin mengakhiri hubungan kita setelah aku melihat Risa. Tapi aku terlanjur melamarmu waktu itu. Aku tak ingin keluargaku malu. Jadi kulanjutkan saja hubunganku denganmu. Namun aku tak berhenti mengejar Risa. Dan tak kusangka ternyata dia membalas cintaku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala mendengar jawaban Mas Dimas. Hanya karena takut keluarga dan dia malu. Dia mengorbankan perasaanku dan menyakitiku sampai sejauh ini. Aku langsung berdiri setelah mendengar jawaban Mas Dimas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mereka memang tidak berzina karena sudah menikah. Tapi, apakah pantas seorang adik yang selama ini sudah disayangi oleh kakaknya ini mengkhianati, merebut suami kakaknya sendiri? Bahkan mereka juga menikah tanpa seizinku. Apakah hal seperti ini bisa dimaklumi? Aku berucap dengan suara bergetar. Warga terdiam mendengar ucapanku. Mereka semua melihat ke arahku. Tatapan kasihan tersorot dari mata mereka. Pak RT, kami sebagai ibu-ibu dan perempuan merasa tidak tega melihat keadaan Mbak Dita. Usir saja kedua insan ini dari kampung kita, Pak RT. Jangan izinkan mereka tinggal di sini. Kasihan Mbak Dita. Ya biarlah kalau memang mereka sudah menikah. Setidaknya kampung kita tidak kena sial. Dan kami tidak mau kalau mereka masih tinggal di sini, Pak RT. Usir, usir. Teriak ibu-ibu dengan kompak. Aku tertawa perih melihat ibu-ibu itu kompak membela aku. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku seketika langsung tidak sadarkan diri. Aku baru sadar di sore harinya, Mbak Yani yang memberitahu aku kalau aku pingsan dalam waktu yang cukup lama. Suasana rumah sudah sepi, hanya tinggal Mbak Yani saja yang menemaniku. Mbak, kemana mereka semua? Tanyaku pada Mbak Yani yang duduk di sampingku. Sepertinya Dimas dan Risa ke rumah ibunya, Mbak. Tadi ibunya Mas Dimas juga sempat kesini sama kakaknya dan membawa mereka. Oh ya Mbak, gimana ini? Apa yang harus kita lakukan lagi? Mbak sudah jauh lebih baik kan? Tanya Mbak Yani dengan lembut. Aku segera duduk. Aku menganggukkan kepala pelan. Ya sudah Mbak. Mbak bisa bantu aku nggak? Aku mau beresin semua barang-barang mereka. Aku nggak mau kedua orang itu tinggal lagi di rumah ini. Aku nggak sudi. Iya Mbak, aku bantuin. Ayo Mbak. Aku dan Mbak Yani segera berjalan ke kamarku. Ku ambil kopernya Mas Dimas. Ku masukkan semua baju-bajunya ke sana. Namun sayang satu koper itu tidak cukup. Aku memilih mengambil karung. Dan ku masukkan sisanya ke dalam karung itu. Setelah selesai memasukkan baju Mas Dimas, aku ke kamar Risa. Tak lupa, aku langsung mencopot spray dan juga selimut yang mereka gunakan tadi siang. Aku sangat jijik melihatnya. Aku langsung masukkan ke dalam karung bersama baju-baju Risa. Setelah selesai, kulemparkan koper dan karung itu ke halaman rumah. Biar saja mereka yang mengambil sendiri nanti. Foto-foto pernikahanku dengan Mas Dimas dan foto kenanganku bersama Risa juga langsung kubakar. Aku benar-benar muak dan tidak sudi lagi melihat wajah mereka di rumah ini.
Mbak, ada lagi yang perlu kita keluarkan? Tanya Mbak Yani. Sepertinya sudah cukup, Mbak. Biarkan nanti kalau ada sisanya, aku bakar saja. Kalau ada waktunya besok. Sekarang, aku mau sendiri dulu, Mbak, mau menenangkan diri. Ucapku pada Mbak Yani. Iya, Mbak. Kalau gitu, aku pulang dulu ya, Mbak. Sudah sore. Iya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oh ya, besok kita libur dulu ya, Mbak, buat donatnya. Nanti aku kabari kalau kita mau buat lagi. Baik, Mbak. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Mbak Yani kemudian berlalu. Tak lupa aku sudah menjawab salamnya. Aku segera mengunci pintu depan. Aku tidak mau jika mereka nanti tiba-tiba masuk. Setelahnya, ku rebahkan tubuhku di atas kasur. Aku berharap semua ini hanya mimpi. Tapi tidak. Ini kenyataannya, Dita. Ini kenyataannya. Apa maksud Mas Dimas tadi? Kalau mau tahu alasannya, tanya saja pada Kak Revan. Kenapa Kak Revan mengetahui pernikahan mereka dan hanya diam saja tidak memberitahu aku? Ada apa sebenarnya ini? Kenapa keluargaku sendiri membuatku hancur seperti ini? Besok aku harus ke Bandung. Aku harus temui Kak Revan. Aku harus tahu alasannya apa. Keesokan paginya, aku sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Bandung. Awalnya aku akan berangkat sendiri, menggunakan mobil yang sudah aku sewa. Namun tiba-tiba Mbak Yani datang. Mbak Dita mau kemana? Mau pergi kemana? Tanya Mbak Yani bertubi-tubi. Aku mau ke Bandung, Mbak. Aku mau ke rumah Kak Revan. Aku mau menanyakan langsung padanya. Jawabku. Aku boleh ikut nggak, Mbak? Aku temani ya. Aku nggak mau kalau Mbak Yani nanti di jalan sendirian. Lumayan kan kalau ada aku, kita bisa ngobrol. Benar juga kata Mbak Yani. Oke deh Mbak, kalau Mbak nggak sibuk, aku mau banget ditemani. Jawabku lagi. Ya sudah, ayo, aku lagi nggak ada kerjaan kok. Kami pun segera masuk ke dalam mobil. Sekitar 7 jam perjalanan akhirnya kami sampai. Kak Revan sedang ada di teras. Melihat kedatanganku, dia sangat terkejut. Matanya bahkan melotot ke arahku. Dek, kamu datang? Tanya Mas Revan gugup. Aku tidak bisa lagi menahan amarah. Entah mengapa aku begitu emosi melihat saudara kandungku itu. Maksud kakak apa? Kenapa kakak mengetahui pernikahan Mas Dimas dan juga Risa tapi tidak memberitahu aku? Jangan-jangan kakak sama seperti mereka, mendukung perselingkuhan mereka? Tanya aku penuh emosi. Dek, duduk dulu. Dengerin penjelasan Mas. Duduk dulu, Dek. Mas Revan mempersilahkan aku untuk duduk. Tapi rasanya aku tidak sudi. Melihat wajahnya saja begitu membuatku muak dan murka. Tak lama kemudian keluar istrinya dari dalam rumah. Ada Dita. Masuk yuk, Dit. Kita ngobrol di dalam. Mbak kangen sama kamu. Mbak Firly mempersilahkan aku masuk. Tapi aku sangat malas sekali. Sudahlah, tidak usah sok baik di hadapanku. Sekarang cepat katakan, kenapa kalian menutupi perselingkuhan mereka? Ucapku lagi dengan tegas. Mbak Firly yang baru tahu kalau aku sudah mengetahui perselingkuhan Risa dan Dimas, menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Kenapa Mbak? Kaget, aku sudah tahu semuanya. Tanyaku lagi dengan lantang. Bukan gitu, Dek. Ayo kita duduk dulu, gak enak dilihat tetangga. Kak Revan berusaha menarik tanganku namun langsung kutepis. Aku rasanya benar-benar muak pada saudara kandungku itu. Cepat katakan, jangan banyak bicara. Ucapku lagi tegas. Maafin kakak, Dek. Kakak terpaksa membiarkan mereka menikah. Karena Kak Revan diancam oleh Dimas, Dek, akan dilaporkan ke atasan. Kalau Kak Revan pernah melakukan kesalahan di kantor. Kan kamu tahu sendiri, kami itu satu perusahaan. Dan Dimas tahu semuanya tentang Kak Revan. Kak Revan gak mau dipecat. Susah sekarang cari pekerjaan.
Makanya Kak Revan terpaksa menyetujui pernikahan mereka. Maafin Kak Revan, Dek. Maafin Kak Revan. Kak Revan kini duduk dengan lesu sembari menundukkan kepalanya. Terdengar isak tangis juga, namun pelan. Jadi hanya karena pekerjaan, Kak Revan tega mengkhianatiku? Tanyaku lagi lantang. Kamu gak usah bentak-bentak suamiku seperti itu, Dita. Kamu gak bisa bantu apa-apa untuk kami. Tidak usah kamu marah-marah. Lagian kenapa sih? Kamu juga dipoligami sama adik sendiri. Ya bagus kan, kamu sudah tahu seperti apa orangnya. Tidak perlu marah-marah, terima sajalah. Kamu seharusnya berkorban lah untuk kami. Kalau tidak begitu, masmu ini akan dipecat, tidak punya pekerjaan. Mau hidup dengan apa kami di sini? Mendengar ucapan Mbak Firly, aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka ternyata orang yang selama ini kuanggap baik sama busuknya. Tega sekali kalian. Hanya demi kepentingan kalian sendiri. Kalian tega menyakitiku. Kalian rela melukai harga diriku. Kupikir aku masih punya saudara. Ternyata aku tidak punya siapa-siapa lagi sekarang setelah kepergian ayah dan ibu. Aku berkata dengan tatapan lurus, namun tidak menatap siapapun. Tatapanku kosong. Hatiku benar-benar hancur. Aku tidak menyangka saudara, keluarga sendiri tega menyakitiku seperti ini. Ayo Mbak Yani, kita pergi dari sini. Ini bukan rumah saudaraku lagi. Mereka mulai detik ini bukan siapa-siapaku. Ayo Mbak. Aku mengajak Mbak Yani pergi dari rumah Kak Revan. Kak Revan sempat memanggilku dan meminta maaf. Namun aku tidak peduli lagi. Bagiku, mereka bukan siapa-siapa lagi. Di perjalanan, ku buka ponselku, langsung ku blokir nomor Kak Revan dan juga Mbak Firly. Tidak mau lagi aku berhubungan dengan dua insan itu, yang menurutku jauh lebih hina daripada Mas Dimas dan Risa. Kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri, Dita. Tidak usah mengharapkan siapapun. Bukankah sedari dulu kamu memang menjadi bahu yang kuat untuk bersandar semua keluargamu? Sekarang kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Tidak usah memikirkan mereka. Apalagi orang yang sudah mengkhianatimu. Tidak perlu. Mbak Yani mengelus punggung tanganku, memberi isyarat bahwa aku harus kuat. Aku hanya bisa memejamkan mata. Di sepanjang perjalanan ingin rasanya aku tertidur, namun di otakku penuh dengan pemikiran. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Aku tidak punya siapapun lagi selain diriku sendiri. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Aku berkata dengan diriku sendiri. Mbak Dita, lihat ini deh. Mbak Yani menggoyangkan tanganku. Seperti ada sesuatu yang sangat penting. Aku segera membuka mata perlahan. Mbak Yani sudah mendekatkan HP-nya ke arahku. Ada apa Mbak? Video apa itu? Tanyaku lesu. Lihat deh. Ini kan video pas kemarin. Mbak Yani berkata dengan mata yang melotot ke arah ponselnya. Aku pun ikut melotot melihat HP Mbak Yani. Kok bisa Mbak? Siapa yang nyebarin? Apa Mbak Yani nyebarin? Tanya aku pada Mbak Yani. Enggak, videonya kan ada di HP-mu Mbak. Aku nggak punya videonya sama sekali. Sepertinya ini warga yang lain yang mau video peristiwa kemarin. Kami saling menatap sejenak, kemudian melanjutkan menonton video itu. Banyak sekali yang nonton Mbak. Berarti ini sudah viral dong? Tanyaku lagi pada Mbak Yani. Sepertinya gitu Mbak. Sudah ratusan ribu yang nonton. Gila. Mbak Yani mengotak-ngatik ponselnya. Dia ingin mencari tahu sudah berapa banyak yang menonton, berapa banyak like-nya, dan sudah berapa jam ditayangkan. Baru 10 jam saja sudah segini banyak yang nonton. Benar-benar luar biasa. Kalau yang begini-gini pasti cepat viral. Ucap Mbak Yani lagi. Lihat tuh Mbak, komentarnya pedes banget. Para netizen
Banyak yang menghujat Mas Dimas dan Risa, Mbak. Dan banyak juga yang memberi dukungan padamu, lihat. Lagi-lagi Mbak Yani memperlihatkan komentar-komentar itu di hadapanku. Aku hanya sekilas membacanya. Mbak Yani langsung mengambil lagi ponselnya. Dan entah apa yang dia kotak-atik. Biarlah Mbak. Mungkin itu hukuman yang pantas untuk mereka. Karena sudah menyakitiku. Setidaknya dengan viralnya video itu mereka sudah sangat malu. Ucapku pada Mbak Yani. Bener Mbak. Tidak perlu susah-susah kita yang mengupload. Sudah diupload sama orang lain dan viral juga. Udah Mbak, jangan ditonton lagi. Aku pengen tidur. Ucapku pada Mbak Yani lagi. Iya Mbak, maaf ya. Aku terlalu bersemangat melihat mereka malu. Ya sudah, ayo kita tidur. Aku juga agak ngantuk Mbak. Ucap Mbak Yani kemudian mematikan ponselnya dan langsung menyandarkan kepalanya di jok mobil. Kemudian dia memejamkan mata. Aku pun ikut memejamkan mata juga. Aku terbangun dengan suara supir travel yang membangunkan. Mbak, sudah sampai Mbak. Ucapnya dengan suara yang tinggi agar kami terbangun. Udah sampai ya Pak? Aku seketika membuka mata dan melihat ke sekeliling. Ya, ternyata benar sudah sampai di depan rumahku. Alhamdulillah, kita sampai dengan selamat Mbak Yani. Aku berbicara dengan Mbak Yani tapi ternyata dia masih tidur. Aku segera menggoyangkan tubuhnya agar dia terbangun. Ada apa Mbak? Ada apa? Mbak Yani membuka matanya dengan ekspresi yang kaget. Kita udah sampai Mbak. Bangun, buka matamu lebar-lebar. Oh udah sampai? Cepet banget ya. Cuman sejamkah perjalanan kita tadi? Bapak ngebut banget ya? Mbak Yani malah mengomel pada supir travel. Gak lah Mbak, kita aja yang kelamaan tidur. Ya sudah turun, kita udah sampai. Aku segera membayar ongkos yang memang sudah disepakati di awal. Setelah itu aku mengucapkan terima kasih dan masuk ke dalam rumah. Mbak Yani pun turut serta. Mbak pasti belum makan kan? Tanya Mbak Yani padaku. Aku menggeleng. Ya udah sebentar. Aku izin ya masuk ke dapur untuk masak sesuatu. Ku jawab dengan anggukan kepala. Aku menundukkan tubuhku di ruang tamu. Aku benar-benar sangat galau saat ini. Namun tak lama kemudian, Mbak Yani sudah kembali lagi dengan membawa 2 mangkuk mie. Ayo Mbak makan dulu. Aku lihat cuma ada ini saja jadi ku masak mie deh. Ayo Mbak harus tetap makan. Harus tetap diisi tenaganya. Supaya lebih kuat menghadapi kenyataan dan bisa memikirkan ide-ide apa yang harus kita lakukan ke depannya. Aku akan membantumu Mbak, tenang saja. Mbak Yani memberiku semangat. Dan dia menyodorkan semangkuk mie itu di hadapanku. Rasanya tidak selera. Namun benar kata Mbak Yani, aku harus tetap mengisi tubuhku ini dengan energi agar lebih kuat menghadapi kenyataan. Ku makan mie instan itu dengan perlahan, karena memang masih panas. Kupikir tidak akan habis, tapi ternyata mie itu kulahap sampai habis. Karena perutku sangat lapar sekali dari semalam, aku belum makan apapun. Jadi, rencana apa Mbak yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Mbak Yani setelah kami selesai makan. Aku akan minta cerai Mbak. Besok aku akan langsung ke pengadilan. Jawabku. Bagus itu Mbak, keputusan yang tepat. Besok aku temani ya. Tapi setelah aku menyelesaikan pekerjaan kan Mbak? Aku gak mau Mbak pergi sendirian. Mbak kan gak punya siapa-siapa lagi. Ucapnya sembari melihat ke arahku. Melihat tatapan Mbak Yani aku merasa sangat terharu. Karena dia yang hanya tetanggaku begitu perhatian. Sementara saudaraku sangat membuatku hancur, sehancur-hancurnya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Besok kita berangkat sekitar jam 9 saja. Supaya Mbak bisa menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak. Ucapku pada Mbak Yani. Iya sama-sama, jangan sungkan. Aku sudah menganggap Mbak Dita seperti saudaraku sendiri. Karena Mbak Dita sangat baik. Masa orang sebaik Mbak Dita tidak ditemani tentu sangat merugikan. Aku tersenyum mendengar pernyataan Mbak Yani. Ada-ada saja. Oh iya,
Besok balik dari pengadilan kita makan seblak ya, yang pedes, biar plong. Karena di dekat pengadilan itu ada warung seblak yang enak. Aku dulu sering beli sama suamiku di sana, sebelum dia pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Melihat ekspresi Mbak Yani berkata tanpa ada beban, aku menjadi semakin semangat. Bisa-bisanya wanita itu menceritakan masa bahagianya bersama suami yang belum lama meninggalkannya. Mbak Yani benar-benar wanita yang kuat. Dia menjadi contoh buatku. Dengan bodohnya aku bertanya pada Mbak Yani, "Mbak Yani, kenapa kamu tidak terlihat sedih setiap kali menceritakan tentang suamimu? Padahal kamu baru 1 bulan ditinggal olehnya. Apakah kamu sudah bisa seikhlas itu?" Tanya aku. "Ya ampun Mbak Dita, hal seperti itu saja kamu tanyakan." Ya tentu, dengan ekspresiku yang bahagia setiap kali bercerita. Ya aku sedih lah Mbak, nggak mungkin aku nggak sedih. Tapi aku nggak mau bawa suasana. Sudah cukup selama 1 minggu aku menangisinya Mbak. Aku nggak mau terlalu sedih, kasihan suamiku di sana. Dan aku mau menularkan perasaan positif ini ke kamu. Aku saja mampu Mbak, kamu juga harus mampu. Ucapan Mbak Dita seketika menamparku. Dia yang ditinggal oleh suaminya untuk selamanya saja bisa setegar itu. Sedangkan aku ditinggal oleh suami yang memang tidak pantas aku pertahankan, untuk apa aku tangisi? Kamu benar Mbak. Aku harus mencontohmu. Umur pernikahan kami saja baru 6 bulan. Gak perlulah ya aku terlalu menangisi semua ini. Aku harus kuat. Nah itu, benar. Kalian baru 6 bulan menikah. Aku pikir perasaan belum terlalu dalam kan. Lagian kalian juga kenal tidak terlalu lama. Plus pengkhianatan yang dia lakukan sangat keterlaluan. Dengan adikmu sendiri. Sudahlah, lelaki seperti itu tidak perlu ditangisi. Sayang air matamu Mbak Dita. Lebih baik kamu simpan. Keluarkanlah saja air matamu saat kamu bahagia, bukan saat sedih. Setuju kan sama omonganku? Ucap Mbak Yani sembari tersenyum. Ya Mbak, aku setuju. Kalau gitu, aku pamit dulu ya Mbak. Aku mau pulang, mau beres-beres rumah. Iya Mbak, oke. Keesokan harinya, seperti rencana awal, aku dan Mbak Yani berangkat ke pengadilan. Aku mengajukan gugatan perceraian. Tidak sabar rasanya untuk menunggu surat itu dikirim ke rumah Mas Dimas. Setelah urusan selesai, kami pulang. Aku sangat terkejut karena di teras rumahku berdiri beberapa orang. Dari kejauhan aku sudah tahu siapa mereka. Ada Mas Dimas, ada Risa, dan juga mantan ibu mertuaku. "Ada apa kalian kesini?" Tanya aku ketus. "Kami kesini mau meminta hak atas rumah ini. Risa juga berhak, karena dia juga anak dari orang tuamu. Dia punya hak atas rumah ini. Lebih baik kamu jual saja rumah ini, karena Dimas akan menceraikanmu. Dan rumah ini harus dijual sebagai harta gono gini. Uangnya harus dibagi adil. Risa ada bagian, dan Dimas anakku juga ada bagian." Ibu mertuaku berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. "Kalian benar-benar tidak tahu malu ya? Rumah ini rumah warisan orang tuaku. Mas Dimas sama sekali tidak membangunnya. Bahkan sepeser pun tidak pernah mengeluarkan untuk merenovasi rumah ini. Jangan berharap kalian bisa mendapatkan hasil penjualan dari rumah ini. Karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah menjual rumah ini. Dan untuk kamu Risa, kamu itu hanya anak pungut. Tidak ada hakmu atas harta orang tuaku." Ucapku dengan tegas, agar Risa tahu statusnya itu seperti apa. "Tapi Mbak, aku..." "Sudah, tutup mulutmu. Kamu tidak punya hak. Dan kamu Mas, sama seperti Risa, tidak punya hak sama sekali." Tiba-tiba, ibu mertua menampar wajahku. Perih sekali rasanya. "Jangan sembarangan bicara kamu Rita. Anakku punya hak atas rumah ini. Karena selama ini dia sudah menafkahimu. Kamu sudah bergantung hidup pada anakku. Enak saja, kamu tidak mau membagi hasil penjualan rumah ini dan tidak mau menjual rumah ini. Enak saja. Dimas punya hak." Ibu mertuaku berkata lagi. "Ibu,
Jadi selama ini ibu berpikir kalau Mas Dimas memberi nafkah yang sangat banyak untukku. Kalau ibu berpikir seperti itu, ibu salah besar. Selama ini, kekurangan dari biaya hidup aku yang menutupinya pakai uangku sendiri. Dan aku bisa membeli pakaian baru, skincare, dan yang lain-lain untuk keperluanku itu pakai uangku sendiri. Uang dari anakmu itu hanya untuk kebutuhan rumah yang masih kurang banyak. Aku berkata dengan tegas, tak ingin aku ditindas oleh mereka. Sudah minggir, aku mau masuk ke dalam rumahku. Aku mendorong Mas Dimas agar dia menyingkir dari pintu. Kupikir mereka akan pergi. Namun, ketiga orang tidak tahu malu itu malah memaksa masuk dan langsung berlari ke arah kamarku. Pasti mereka akan mengambil surat rumah ini. Tidak akan kubiarkan. Untunglah, pintu kamarku tadi kukunci. Aku segera berteriak meminta tolong agar warga datang membantuku. Tak lama kemudian, ada beberapa orang bapak-bapak yang berlari mendekati rumahku. "Ada apa Mbak Dita? Ada apa? Kok teriak-teriak?" tanya mereka. "Itu tuh Pak, lihat. Orang tidak tahu malu itu berusaha masuk dan mau mencuri surat rumah ini. Lihat, mereka berusaha membuka pintu kamarku." Aku berkata pada mereka menjelaskan apa yang terjadi. Kalian jangan sembarangan ya. Aku dan anakku punya hak atas rumah ini. Karena mereka sudah menikah. Jadi anakku punya hak. Wanita tua itu berkata dengan suara tinggi. Dia berusaha meyakinkan pada warga kalau anaknya tetap punya hak. Tapi untung saja bapak-bapak itu tidak bodoh. Bu Yuni, tidak tahu malu sekali kalian. Anakmu itu baru menikah 6 bulan dengan Mbak Dita. Rumah ini kan memang rumah Mbak Dita, warisan orang tuanya. Apa pernah anakmu buat rumah ini? Gak pernah. Jangan ngaku-ngaku deh. Tidak tahu malu sekali kalian. Dimas, Risa, kalian kan sudah diusir dari kampung ini. Kenapa masih ada di sini? Cepat pergi dari sini dan tinggalkan kampung ini. Kalau tidak, kami akan melaporkan kalian ke polisi. Karena sudah masuk ke dalam rumah orang tanpa izin dan ingin mencuri. Seketika, nyali ketiga orang tidak tahu malu itu langsung ciut. Mereka langsung keluar dari rumahku tanpa paksaan. Ingat ya, kalau kalian masih ada di kampung ini, maka kami akan mengusir secara tidak hormat. Kami akan mengarah kalian keliling kampung. Ancam warga itu lagi. Setelah ketiga orang itu pergi, aku mengucapkan terima kasih pada Pak Yanto, Pak Ilham, dan Pak Suryo. Terima kasih ya Pak, sudah menolong saya. Ucapku. Iya, sama-sama Mbak Dita. Kalau ada apa-apa dan mereka macam-macam dengan Mbak Dita, langsung teriak saja. Warga pasti akan membantu. Ucap Pak Suryo. Iya Pak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kemudian mereka meninggalkan rumahku. Aku segera masuk. Aku ditenangkan oleh Mbak Yani. Tenang Mbak Dita. Pasti Mbak Dita bisa melewati semua ini. Yang kuat ya Mbak, yang sabar. Di sore harinya, aku masih ditemani oleh Mbak Yani. Tiba-tiba kami kedatangan seorang tamu. Ternyata itu istri Pak Suryo. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Aku mempersilahkan Bu Suryo masuk. Mbak Dita, aku ada kabar baik untukmu. Kabar baik apa Bu? Tanyaku. Itu loh, si Dimas sama si Risa. Juga keluarganya diusir dari sini. Aku terkejut mendengar berita yang dibawa oleh Bu Suryo. Kok bisa? Kalau Mas Dimas sama Risa kan memang tidak boleh tinggal di sini. Tapi kenapa keluarganya juga? Tanya aku penasaran. Iya, karena mereka nggak bisa bayar hutang katanya. Dan rumahnya disita sama bank. Disita bank? Tanya aku serasa tidak percaya. Iya Mbak, disita bank. Makanya mereka diusir semuanya. Puas aku melihatnya. Bu Suryo berkata sembari melipat tangannya di dada. Ekspresinya begitu senang melihat mereka diusir semua. Oh iya, kan keluarga mereka terlilit hutang waktu itu. Aku mendengarnya saat mereka bisik-bisik. Aku teringat dengan percakapan Mas Dika dan juga ibu mertua. Oh, jadi akhirnya mereka diusir juga, batinku. Entah mengapa,
Aku merasa puas dengan berita yang diberitahu oleh Bu Suryo. Akhirnya mereka kena karmanya sendiri. Tuh kan Mbak, beneran. Tanpa kita harus capek-capek membalas perbuatan mereka. Sudah dibalas langsung sama Allah. Kini Mbak Yani berkata, "Iya Mbak, kamu benar. Aku sekarang tinggal menunggu sidang perceraianku Mbak, dan aku resmi bercerai dari laki-laki itu." Aku lega sekali Mbak. Aku tidak menyangka karma akan secepat ini datang ke mereka. Ucapku, "Iya Mbak, sudahlah, orang terzolimi. Doanya pasti didengar oleh Allah. Sudah pasti itu." Timpal Bu Suryo. Seminggu berlalu setelah kejadian itu. Kini aku mendapat kabar lagi. Kalau Mas Dimas sudah dipecat dari pekerjaannya karena videonya viral dan perusahaan tidak mau menanggung resiko. Aku juga baru tahu sekarang kalau ternyata jabatan Mas Dimas bukan hanya karyawan biasa, melainkan sudah manajer sejak 4 bulan yang lalu. Itu artinya sebelum ia menikah dengan Risa dia sudah naik jabatan. Dan aku tidak diberitahu sama sekali. Tapi aku sekarang puas. Karena akhirnya Mas Dimas sudah kehilangan semuanya. 1 bulan berlalu, aku sudah resmi bercerai. Kini aku semakin tenang menjalani hidup. Aku tidak lagi diganggu oleh mereka. Aku juga tidak tahu mereka pindah kemana. Usahaku juga semakin lancar. Semakin banyak orderan. Tak jarang juga ada yang kepo dengan peristiwa yang menimpaku. Karena video itu viral, banyak orang yang mengenalku sekarang. Aku sekarang juga mulai merambah dunia perkontenan. Aku membuat video tutorial membuat donat yang enak dan empuk. Karena aku menggunakan nama asli dan juga foto profil wajahku, banyak sekali yang merasa prihatin dan mendukungku. Aku tidak menyangka, ternyata di luar sana masih banyak orang yang baik yang mau mensupport aku. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, videoku sudah bisa menghasilkan uang. Aku sangat bersyukur sekali akan hal ini. Tidak sia-sia perjuanganku. Setelah 1 tahun menabung dari hasil penjualan donat dan juga dunia perkontenan, aku bisa membangun usaha impianku, yaitu toko kue dan juga kafe sekaligus. Ya, meskipun rumahku di kampung, tapi tidak terlalu kampung-kampung amat. Sekarang, rumah sudah padat. Jalanan juga selalu ramai setiap hari. Kebetulan sekali, rumahku di pinggir jalan besar. Sehingga sangat strategis untuk membuka usaha. Aku tidak ragu lagi. Perlahan-lahan, aku mulai membangun usaha impianku itu. Setelah beberapa bulan, akhirnya bangunan yang aku impikan selama ini sudah selesai. Toko kue dan kafe yang selama ini aku idam-idamkan akhirnya sudah ada di depan mata. Aku sangat bahagia sekali. Tidak kusangka aku sampai di titik ini. Kalau kalian mau tahu kabar Mbak Yani sekarang, dia juga sudah membuka usaha impiannya, yaitu laundry. Bukan hanya bisa membeli 1 mesin cuci, tapi Mbak Yani sudah berhasil membangun tempat usahanya sendiri. Bahkan dia sekarang sudah punya 5 mesin cuci sekaligus. Bahkan sudah punya beberapa karyawan. Aku sangat bersyukur sekali. Aku bisa berada di kehidupanku yang sekarang. Walau aku dulu sangat menderita dan begitu tersiksa dengan segala keadaan. Tapi sekarang aku sudah memetik hasilnya. Tepat di hari ulang tahunku, aku membuka usahaku ini. Ya, toko kue dan kafe ini kubuka di hari ulang tahunku. Karena aku ingin menghadiahi diriku sendiri dengan kebahagiaan ini. Saat sedang sibuk melayani pelanggan yang berdatangan, aku dikejutkan dengan tamu yang tidak aku harapkan. Kak Revan dan Mbak Firly datang ke tempatku ini. Aku rasanya sangat malas sekali bertemu dengan mereka. Sejak saat itu, aku belum bisa memaafkan keduanya. Dek, izinkan kakak mau bicara sebentar,
ucap Kak Revan sembari menahan aku yang memang mau pergi. Karena tidak mau mengganggu kenyamanan pelanggan, aku mengajak dua orang itu untuk mengobrol di rumah. Dek, aku mau minta maaf ke sini. Sekali lagi, aku mau minta maaf atas kesalahan yang pernah aku lakukan padamu dulu, ucap Kak Revan. Iya dek, Mbak juga minta maaf. Mbak salah, Mbak Firly menyambung. Aku hanya diam, tidak menjawab ucapan mereka. Namun aku malah salah fokus dengan koper-koper besar yang mereka tenteng sejak tadi. Kenapa kalian bawa koper ke sini? Tanya aku ketus. Dek, kami mau tinggal di sini lagi. Soalnya kakak udah gak punya kerjaan di sana. Kakak dipecat. Akhirnya kesalahan kakak di kantor diketahui oleh atasan. Kakak dipecat gak punya apa-apa lagi di sana sekarang. Kakak mau minta izin, kakak mau tinggal di sini. Ucapan Kak Revan yang tanpa malu itu membuatku sangat jengkel. Jadi mereka datang ke sini setelah mereka terpuruk dan tidak punya apa-apa lagi. Lalu selama ini, setahun ini mereka kemana? Kenapa tidak meminta maaf dari dulu saja? Karena sudah susah, baru ingat sama aku dan kembali lagi ke sini meminta maaf. Dasar manusia tidak punya malu. Maaf ya kak, aku tahu di rumah ini ada hak kakak. Tapi maaf, aku tidak bisa mengizinkan kakak tinggal lagi di sini. Sejak kakak SMA, kakak tidak pernah membantu mengurus rumah ini. Menjaga rumah ini juga tidak pernah. Tapi aku tidak serakah. Aku akan memberikan bagian kakak. Namun tidak sepenuhnya. Sebab kakak sama sekali tidak pernah membantuku menjaga rumah ini selama ini. Aku segera mengambil ponselku dari dalam tas. Mana nomor rekeningmu kak? Aku akan transfer bagianmu. Namun setelah ini aku mau kakak pergi jauh dari sini. Tidak usah tinggal di dekat sini. Aku tidak suka. Aku berkata dengan tegas pada Kak Revan dan juga Mbak Firly. Tapi tunggu, kalau hanya ditransfer tidak ada barang bukti, bisa saja mereka menuntut lagi suatu hari nanti. Aku segera masuk ke dalam rumah, mencari pena dan juga kertas. Untung saja aku selalu sedia materai, karena memang akhir-akhir ini keperluanku dengan materai cukup banyak. Aku segera menulis surat perjanjian di sana. Aku mau kakak tanda tangani surat perjanjian ini. Setelah aku berikan uang ini, maka kakak tidak akan menuntut apapun lagi. Kalau kakak tidak mau ya tidak apa-apa. Aku tidak akan memberikan hak kakak sepeser pun. Kalau kakak mau menuntut dan tidak tahu malu ya silahkan. Tapi aku akan memperjuangkan rumah ini sampai kapanpun. Aku tidak akan pernah menjualnya. Kak Revan membaca surat perjanjian yang sudah aku tulis itu. Di sana tertera bahwa Kak Revan tidak boleh menuntut apapun lagi setelah aku memberikan uang ini. Ya, bukan sedikit nominal yang akan kuberikan pada Kak Revan. 200 juta. Aku memberi 200 juta pada Kak Revan. Karena menurutku, nominal itu cukup untuk menggantikan bagian rumah ini untuknya. Kok cuma 200 juta? Kalau rumah ini dijual bisa lebih loh, Dek. Perkataan Mas Revan membuatku semakin geram. Kamu ini tidak tahu malu ya, Kak? Aku yang selama ini merawat rumah ini, merenovasi jika ada yang rusak, aku yang menjaganya. Sedangkan kamu sudah bertahun-tahun tidak pernah mengurusi rumah ini, dan tanpa malu kamu ingin meminta bagianmu lebih banyak. Dan setelah apa yang kamu lakukan padaku, pengkhianat, ucapku dengan nada tinggi. Aku tidak habis pikir kenapa saudaraku tidak tahu malu seperti ini. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi ingat, aku tidak akan pernah menjual rumah ini sampai kapanpun. Aku akan memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Ucapku dengan tegas. Aku sudah tahu sekarang, saudaraku ini tidak benar-benar tulus meminta maaf. Dia hanya ingin meminta bagian dari rumah ini. Udahlah mas, tanda tangan aja, lumayan itu 200 juta. Bisa untuk beli rumah yang kecil. Dan untuk kita modal usaha atau apapun itulah. Udahlah mas, setujui saja. Kita itu terlalu banyak dosa pada Dita. Seharusnya kamu itu tahu malu mas. Aku saja sudah benar-benar menyesal. Masa kamu tidak mas?
Mbak Firly mengomeli suaminya itu. Aku hanya diam melihat mereka bertengkar. Aku tidak peduli lagi. Aku hitung 1 sampai 3 ya, Mas. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa, ucapku lagi. Dengan cepat, Kak Revan langsung menandatangani surat perjanjian itu. Setelahnya aku langsung mentransfer uang itu dan menyuruh salah satu karyawanku untuk memfotokopi surat perjanjian itu. Tak lupa bukti transfernya juga akan aku print. Setelah semua berkas itu siap, aku memberikan salinannya untuk Kak Revan, sementara yang asli aku pegang sendiri. Sudah, semuanya sudah selesai, silakan kalian pergi dari sini. Aku berkata dengan tegas. Mereka berdua langsung meninggalkan rumahku. Semoga setelah ini tak ada lagi masalah di antara kami. Aku sudah lelah menghadapi semuanya. Aku ingin hidup tenang. Selesai urusanku dengan Kak Revan, kini datang masalah baru. Iya, tamu yang tak diundang lagi datang. Ada Risa dan juga Mas Dimas, beserta dengan keluarganya. Mereka datang dengan pakaian yang sangat biasa. Tidak seperti dulu, penampilan mereka yang begitu modis. Ada apa mereka kesini ramai-ramai, seperti mau demo saja. Karena ada Mas Dika, ada istri dan juga anaknya. Melihatku yang masih duduk di teras, mereka langsung berjalan ke arahku. Kuperhatikan namun tidak kutatap terus. Sesekali aku melihat ke ponselku, hingga mereka kini sudah tak jauh dari hadapanku. Ada apa kalian kesini? Masih punya nyali kalian datang ke kampung ini? Tanyaku dengan nada ketus. Mbak, aku mau minta maaf, Mbak. Tolong maafin aku, Mbak. Tiba-tiba Risa berlutut di kakiku. Dia berkata sembari menangis. Tidak usah menyentuh kakiku. Jijik aku, ucapku. Sembari aku menjauhkan kakiku dari tangan Risa. Mbak, maafin aku, Mbak. Aku mohon maafin aku. Aku sadar, Mbak, aku salah selama ini sudah menyakitimu, Mbak. Hidupku dan keluarga suamiku benar-benar sangat kacau. Kami tidak pernah bahagia. Mas Dimas kemana-mana selalu ditolak saat melamar kerja, Mbak. Sampai sekarang dia masih menganggur. Hanya kerja serabutan, cuma cukup untuk makan. Maafin kami, Mbak. Tolong maafin kami. Kami butuh maaf, Mbak, agar kehidupan kami jauh lebih baik. Ucap Risa memohon. Dasar tidak tahu malu. Kesini hanya meminta maaf agar hidup mereka jadi lebih baik. Aku belum bisa memaafkan kalian. Apa yang kalian lakukan itu terlalu menjijikkan bagiku dan sulit aku untuk memaafkannya. Mungkin suatu hari nanti, tapi tidak sekarang. Untuk sekarang ini aku belum bisa ikhlas, ucapku tegas. Aku segera meninggalkan mereka berdua, menuju ke tempat usahaku. Tidak lagi kuperdulikan. Dita, kamu gak boleh gitu dong. Mereka kan sudah minta maaf. Maafin aja. Kamu harus ikhlas. Lagi pula kalau kamu terus memendam amarahmu ini, hanya akan membuat dirimu sakit. Maafkan ya. Tapi Mas, masih berat bagiku. Jawabku menimpali ucapan pria yang sekarang berada di hadapanku. Dia adalah Mas Raka, laki-laki yang selama ini membantuku. Kami sudah dekat selama 6 bulan terakhir. Namun, aku belum yakin dan belum berani untuk menerima cintanya. Ya, sudah berkali-kali dia mengungkapkan perasaan, tapi aku belum bisa membuka hatiku lagi. Entahlah Mas, aku akan mencobanya jika aku sudah siap. Tapi untuk sekarang, aku belum bisa dengan tulus memaafkan mereka. Aku masih butuh waktu, mungkin lebih lama lagi. Jawabku terus terang. Ya sudah, Dek. Aku harap kamu bisa mengikhlaskan semuanya, supaya hidupmu bisa lebih tenang dan tidak terus terbayang-bayang dengan masa lalu. Karena yang namanya terbayang-bayang dengan masa lalu itu tidak enak. Kita akan selalu merasa sakit hati. Dan rasanya terus terbelenggu di masa lalu. Kamu kan tahu sendiri bagaimana pengalamanku dulu. Kita kan sama-sama dihianati pasangan.
Aku sekarang sudah bisa memaafkan mereka. Dan rasanya aku jauh lebih tenang dari sebelumnya ketika aku masih menyimpan rasa dendam dan rasa marah. Aku harap kamu bisa melakukan hal yang sama ya, Dek. Ucap Mas Raka lembut. Ya, Mas, akan aku coba nanti. Ya sudah, aku lanjut kerja ya. Aku segera meninggalkan Mas Raka. Kulanjutkan kegiatanku melayani pelanggan. Ya, meskipun aku sudah punya beberapa karyawan, tapi aku masih senang turun tangan sendiri. Sementara Mas Raka melanjutkan menikmati makan siangnya. Begitulah kisahku. Kalau menurut kalian, apakah aku bisa memaafkan kesalahan keluargaku yang begitu besar itu? Jujur sampai sekarang aku belum bisa lupa. Dan rasa sakit hati itu masih membekas begitu dalam. Silahkan tuliskan pendapat kalian di bawah. Terima kasih ya, Bun.